Tanpa hukum bisa liar dan menimbulkan anarki, sedangkan hukum tanpa demokrasi bisa zalim serta sewenang-wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Sulfida selaku pembicara dalam tim pro dalam mosi perdebatan kita, yakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu seperti apa? Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, ciri-ciri demokrasi itu seperti apa? Ada banyak sekali ciri-ciri demokrasi, tapi yang saya sebutkan adalah hanya 4. Yang pertama adalah adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak dalam segala bidang. Yang ketiga adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi semua warga negara. Dan yang terakhir, yang keempat adalah adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat. Dari keempat itu, semuanya ada di Indonesia. Nah, Dewan Juri yang terhormat, dalam kesempatan kali ini, saya sangat setuju ketika perubahan Undang-Undang 1945 dilaksanakan melalui referendum. Kenapa? Dewan Juri yang terhormat, karena sudah dijelaskan dan dicontohkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, maksudnya apa? Tidak menutup kemungkinan bahwa rakyat juga berhak mengetahui apakah perlu tidaknya perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, ditambah juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum pun mengamini diperbolehkannya referendum itu sendiri. Nah, Dewan Juri yang terhormat berbicara mengenai referendum. Apa sih itu referendum? Saya mengutip pendapat dari Budiman Sujatmiko yang mengatakan bahwa referendum adalah memberikan pendapat kepada rakyat secara langsung mengenai hal-hal penting dan fundamental yang menyangkut masa depan dan nasib rakyat dalam suatu wilayah. Nah, dari dua hal itu tentang hal-hal penting dan fundamental, apa itu? Kita bisa sangkut pautkan dengan mosi perdebatan kita kali ini, Dewan Juri yang terhormat, yakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Hal-hal penting dan fundamental itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara juga berhak mengetahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, referendum ini bertujuan untuk mengetahui atau meminta pendapat kepada rakyat apakah rakyat itu setuju atau tidak setuju tentang ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu gunanya referendum, itu bertujuannya referendum. Akan tetapi di sini saya sudah sangat sepakat ketika perubahan Undang-Undang 1945 ini dilaksanakan melalui referendum, karena sesuai dengan negara kita, negara Indonesia yang notabene-nya adalah negara demokrasi dan juga didasari pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum itu yang sudah diaminkan dalam referendum dalam undang-undang itu, sehingga diperbolehkannya referendum itu sendiri. Nah, Dewan Juri yang terhormat, ada satu pendapat yang saya kutip dari kompas.com. Beliau adalah ahli hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Beliau mengatakan bahwa dia sangat setuju ketika perubahan undang-undang itu dilaksanakan melalui amandemen karena lebih transparansi dalam mengetahui kinerja pembangunan nasional dan perubahan Undang-Undang 1945. Nah, itu adalah sedikit argumentasi saya, narasi argumentasi saya tentang saya sangat sepakat ketika Undang-Undang 1945 itu dilakukan melalui referendum. Fiat justitia ut colum. Walaupun langit akan runtuh, hukum perlu ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Even though law has accompanying and binding properties, but in its nature has a purpose for our lives to be better. Walaupun hukum mempunyai sifat yang memaksa dan mengikat, tetapi dalam sifatnya itu mempunyai tujuan agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya atas nama Muhammad Syahir Radiaksa, asal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sesuai dengan mosi perdebatan kita kali ini, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Saya sebagai tim kontra menegaskan tidak setuju dengan adanya referendum ini, Dewan Juri yang terhormat, karena sudah ada lembaga perwakilan rakyat yaitu MPR yang salah satu tugasnya untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Maka biarkanlah MPR yang bekerja dalam hal ini. Dewan Juri yang terhormat, menurut Fedich, fungsi pokok dari lembaga perwakilan adalah fungsi representatif atau fungsi perwakilan, yang dimana dalam konsepnya MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Referendum mengatakan bahwa referendum diadakan apabila MPR berkehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar itu sendiri, sebagaimana yang dimaksud dalam Ketetapan MPR RI nomor 4 garis miring MPR garis miring 1983. Menurut Profesor Dr. Jimli Asidiki dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, bahwa fungsi lembaga perwakilan adalah fungsi legislasi atau fungsi pengaturan, yang dimana dalam bentuk konkretnya fungsi pengaturan ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, teori mandat memandang bahwa para wakil yang menempati kursi di lembaga perwakilan atas dasar mandat dari rakyat itu sendiri. Sedangkan teori mandat representatif mengatakan bahwa wakilnya dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan di mana yang diwakili memilih dan memberikan mandat kepada lembaga perwakilan itu. Jadi, teori mandat representatif ini maksudnya adalah lembaga perwakilan atau MPR itu bertanggung jawab atas rakyat, yang dimana dalam konsepnya pengubahan undang-undang itu sendiri. Sedangkan teori organ berpandangan bahwa MPR sebagai salah satu alat perlengkapan dan kewenangan diatur dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu sendiri. Setelah rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menempati lembaga perwakilan, mereka tidak perlu lagi mencampuri kewenangan lembaga perwakilan, termasuk dalam pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 ini tentang referendum resmi dicabut atau sudah tidak berlaku lagi, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim kontra menegaskan sampai saat ini tetap tidak setuju perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Karena sudah jelas sekali, Dewan Juri yang terhormat, sudah ada MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan sudah tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang referendum itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya mengakhiri argumentasi saya ingin menyampaikan sebuah asas, yaitu Lex Doracet Tamen Scripta. Undang-undang itu keras, begitulah bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. The current outcome is evidence of the process already passed through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan dari tim pro dan tim kontra. Perkenalkanlah saya Mulyana selaku pembicara konklusi pada kesempatan kali ini.
Namun, jauh sebelum memasuki bangunan argumentasi, izinkanlah saya untuk mengkritik argumentasi dari tim pro dan tim kontra terlebih dahulu. Kesimpulan dari tim pro, bahwasanya perlu diadakan referendum, di mana rakyat berhak menentukan perubahan undang-undang berdasarkan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat. Akan tetapi, argumentasi dari tim pro juga memiliki kekurangan. Contohnya, seperti ketika tim pro menyatakan bahwa referendum itu wajib dilakukan. Lantas, apa guna dari lembaga perwakilan seperti MPR? Bukankah MPR juga merupakan lembaga representatif dari rakyat? Nah, adapun selanjutnya dari tim kontra yang menyatakan bahwa tidak perlu diadakan referendum karena sudah ada lembaga perwakilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum. Di sini sudah jelas bahwa undang-undang tentang referendum sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, negara kita, negara Indonesia itu menganut asas demokrasi, yang artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, baik dalam perubahan perundang-undangan, maka wajib meminta persetujuan dari rakyat. Cogitationis penam nemo patitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.